Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang studi kasus ekspor kopi Indonesia ke pasar ASEAN. Yang pertama ada Andreana, yang kedua ada Arvinata, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hakan Amin Masyun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kopi. Kopi ini merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa di Indonesia. Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Selama ini, sebagai kecil kopi yang diproduksi di Indonesia dikonsumsi di dalam negeri dan bagian besar diekspor ke luar negeri. Produksi kopi di Indonesia sangat tinggi dan kopi merupakan produk ekspor terbaik di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan produksi kopi terbesar adalah 0,12% pada tahun 2012. Lalu peningkatan ekspor kopi terbesar dalam satu dekade terakhir terjadi pada tahun 2008 sebesar 0,46%. Nah, oleh karena itu, produk kopi dinilai layak dan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Baik, selanjutnya pada gambar di atas ini tentang volume ekspor kopi. Jadi, pada tahun 2019, angka tetap produksi mencapai 752.511 ton dengan luas area 1.245.358 hektar dan produktivitas 803 kg per hektar. Tiga urutan volume ekspor kopi terbesar adalah yang pertama Arabica di WIB atau Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated sebesar 98,14% dari total ekspor. Lalu yang kedua ada Coffee on the Tats Arabica WIB atau Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated sebesar 0,95%. Lalu yang ketiga Coffee roasted, not decaffeinated ground sebesar 0,68%. Nah, selanjutnya ini, mengapa kopi Arabica lebih diminati dibandingkan dengan kopi Robusta? Nah, kopi Robusta ini memiliki kelebihan tahan terhadap penyakit daun dan memerlukan perawatan yang cenderung mudah. Namun, kualitas cita rasa kopi Robusta tidak lebih baik dari kopi Arabica, sehingga kurang memiliki daya jual yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke variabel yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia. Nah, untuk variabel di sini, ekspor kopi Indonesia merupakan bagian dari suatu sistem agribisnis sehingga mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan atau ketergantungan terhadap bagian lainnya. Ekspor kopi di Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspornya tidak lepas dari pengaruh kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Nah, lingkungan eksternal di sini meliputi pesaing, pemerintah, politik, ekonomi, teknologi, sosial, konsumen, pemasok, asosiasi kelembagaan, serta internasional. Faktor-faktor ini bisa menjadi ancaman atau peluang bagi eksportir. Nah, dikatakan ancaman saat dimana eksportir asing dapat membeli secara langsung kepada petani kopi. Namun, terpilihnya Indonesia oleh FAO menjadi salah satu negara untuk proyek perbaikan mutu kopi adalah suatu peluang bagi Indonesia pada umumnya dan bagi eksportir pada khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal berpengaruh terhadap ekspor kopi. Sedangkan untuk lingkungan internal meliputi permodalan, produksi, pemasaran, dan produk. Faktor-faktor ini dapat merupakan suatu kekuatan atau kelemahan bagi ekspor Indonesia. Faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal, dapat menjadi peluang, ancaman, keunggulan, serta kelemahan bagi ekspor kopi Indonesia. Nah, untuk faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kuantitas ekspor kopi Indonesia, ada harga kopi ekspor, yang dimana harga kopi ekspor kopi ini berhubungan negatif dengan kuantitas ekspor kopi Indonesia. Yang artinya, dimana saat harga ekspor kopi meningkat, maka kuantitas ekspor kopi Indonesia akan menurun. Kemudian yang kedua itu harga kopi dalam negeri berhubungan positif dengan kuantitas ekspor kopi Indonesia, yang dimana harga kopi ini berhubungan positif terlihat dari tetap dilakukannya aktivitas ekspor kopi pada saat harga kopi dalam negeri meningkat, yang disebabkan karena permintaan kopi dalam negeri yang masih sangat rendah. Harga kopi dalam negeri merupakan harga kopi yang dijual di pasar ekspor. Dalam hal ini Indonesia, apabila harga kopi dalam negeri lebih murah dan harga kopi dunia, maka konsumen akan lebih memilih produk kopi dari Indonesia karena harganya yang lebih murah. Kemudian yang ketiga yaitu volume ekspor kopi
juga berhubungan dengan pendapatan, di mana pendapatan per kapita dari negara tujuan ekspor dengan ekspor komoditi ke negara tersebut memiliki hubungan yang positif, di mana jika pendapatan per kapita mengalami kenaikan, maka masyarakat akan menambah jumlah konsumsinya. Semakin meningkat pendapatan per kapita, maka permintaannya juga akan meningkat. Kemudian yang keempat yaitu hubungan volume ekspor kopi Indonesia dengan harga kopi dunia, yang dimana harga ini merupakan aspek utama dalam pembahasan teori ekonomi. Dalam mekanisme ini terdapat dua kekuatan pokok yang saling berinteraksi, yaitu ada supply atau penawaran, serta demand atau permintaan. Apabila barang yang diminta melebihi kuantitas barang yang tersedia, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika kuantitas barang yang ditawarkan lebih banyak dari permintaan, maka harga akan cenderung turun. Dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kuantitas ekspor Indonesia adalah nilai tukar rupiah, serta penawaran kopi tahun T-1 atau tahun sebelumnya, di mana kurs nominal merupakan harga relatif dari mata uang dua negara. Perlu diperhatikan kurs mata uang rupiah Indonesia dan dolar Amerika Serikat itu berbeda, di mana apresiasi rupiah akan memperlemah daya saing kopi, namun penurunan tingkat suku bunga yang besar akan meningkatkan daya saing. Efisiensi penggunaan sumber daya dan tingginya daya saing produk kopi Indonesia dapat terlihat dari beberapa kasus depresiasi rupiah sebesar lebih 40% telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap daya saing kopi Indonesia. Depresiasi rupiah akan meningkatkan penerimaan proporsional dengan nilai depresiasi tersebut. Dalam harga US dollar yang sama, penerimaan kopi akan meningkat 400% akibat dari depresiasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan ekspor kopi Indonesia ke negara ASEAN, di mana perkembangan produksi kopi Indonesia selama kurang dari 12 tahun terakhir mengalami stagnan, yakni berada pada kisaran 640.000 hingga 700.000 ton. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya produktivitas kopi Indonesia. Selain itu, pengelolaan kopi masih buruk, mulai dari bibit kopi, pemeliharaan tanaman, hingga penggunaan teknologi yang masih tradisional, sehingga produktivitasnya masih jauh di bawah negara penghasil kopi lainnya seperti yaitu ada Brazil dan Vietnam. Kinerja ekspor kopi Indonesia ini tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan, tapi juga dari tingkat diversifikasinya. Dalam arti variasi produk atau pendalaman struktur, maupun diversifikasi pasar atau negara tujuan. Meskipun pasar ASEAN bukan merupakan pasar utama ekspor komoditi Indonesia, pasar ASEAN merupakan pasar yang potensial dalam memperluas tujuan ekspornya. Komoditi kopi Indonesia mulai banyak diperdagangkan mengingat banyaknya variasi pengolahan kopi yang dikembangkan seiring dengan semakin majunya teknologi dan pengetahuan. Berdasarkan data Kementerian tahun 2010 hingga 2014, produksi kopi Indonesia 73-79% didominasi oleh kopi jenis Robusta dan sisanya merupakan kopi jenis Arabica. Nah, kopi Robusta ini memiliki kelebihan tahan terhadap penyakit daun dan memerlukan perawatan yang cenderung mudah. Namun, kualitas cita rasa kopi Robusta tidak lebih baik dari kopi Arabica, sehingga kurang memiliki daya jual. Kopi Arabica ini memiliki nilai jual yang lebih mahal karena memiliki cita rasa yang lebih baik. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen sekaligus pengekspor utama keempat komoditi dunia atau komoditi kopi di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Komoditi kopi Indonesia tersebar di seluruh pangsa pasar negara-negara dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Indonesia telah lama melakukan ekspor komoditi kopi ke pasar ASEAN, dengan volume ekspor komoditi Indonesia yang cenderung agak fluktuatif dan masih cenderung lebih rendah dibanding negara-negara pengimpor utama komoditi kopi Indonesia lainnya. Namun demikian, ekspor komoditi kopi Indonesia dalam jangka panjang menunjukkan tren yang positif secara umum. Ekspor komoditi kopi ke Indonesia ke 5 negara ASEAN mencapai 5-17% dari total ekspor kopi Indonesia ke seluruh negara pada periode 1997 sampai 2014. Rata-rata ekspor kopi Indonesia ke 5 negara ASEAN mencapai 35.977 ton atau 5% dengan ekspor kopi terendah pada tahun 1967 yakni sekarang 19.151 ton dan tertinggi 91.265 ton atau sebesar 17,1%. Nah, melihat lancarnya ekspor komoditi Indonesia ke 5 negara ASEAN yang dimana mencapai 5-17% dari total ekspor kopi Indonesia ke seluruh negara pada tahun 1967 sampai 2015, yang dimana rata-rata ekspor kopi Indonesia ke ASEAN mencapai 35.927 dengan ekspor kopi terendah pada tahun 1967 yakni sebesar 16.151 ton dan tertinggi sebesar 91.265. Melihat hal ini,
permintaan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2013, menyumbang devisa negara sebesar US dollar 79,7 juta. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010, di mana volume ekspor kopi Indonesia mencapai 48% dibanding tahun 2009. Ekspor komoditi kopi Indonesia cenderung tinggi, yakni di atas rata-rata pada tahun 2007 sampai 2009 dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2011 dan 2014. Lalu bagaimana dengan faktor atau respon penawaran kopi di Indonesia? Harga real ekspor komoditi kopi Indonesia ke negara Thailand dan Vietnam dari tahun ke tahun terlihat fluktuatif dan mengalami penurunan. Harga real komoditi kopi tertinggi terdapat pada tahun 1997 dikarenakan adanya kondisi krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa harga real ekspor komoditi kopi Indonesia ke negara Thailand dan Vietnam dari tahun ke tahun terlihat fluktuatif dan mengalami penurunan. Rata-rata harga real komoditi kopi Indonesia di Thailand dan Vietnam mencapai masing-masing 2,94 dan 2,25 US per kilogramnya selama periode penelitian. Nah, harga real komoditi kopi tertinggi terdapat pada tahun 1967 mencapai 19,32 US dollar untuk Thailand dan 14,74 US dollar untuk Vietnam. Tingginya harga ekspor komoditi kopi di tahun tersebut dikarenakan adanya kondisi krisis ekonomi. Harga real komoditi kopi Indonesia di kedua negara tersebut masih lebih mahal dibandingkan ketiga negara lainnya, yakni Malaysia, Filipina, dan Singapura. Harga real komoditi kopi terendah terdapat pada tahun 2007 sebesar 0,52 US dollar untuk Thailand dan tahun 2009 sebesar 0,88 US dollar untuk Vietnam. Nah, selanjutnya ada perkembangan indeks RCA atau Revealed Comparative Advantage terhadap ekspor komoditi kopi Indonesia. Nah, pada grafik di bawah ini bisa dilihat bahwa ekspor kopi di Indonesia khususnya ke pasar-pasar negara ASEAN ini cukup fluktuatif. Pada pasar Malaysia, komoditi kopi ini cukup diminati di negara tersebut. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya tingkatan di atas angka 1 di mana ekspor kopi Indonesia ini berarti memiliki keunggulan komparatif. Namun, lain halnya dengan indeks RCA Vietnam, khususnya di negara Malaysia, terlihat bahwa ekspor kopi di Vietnam ini memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor kopi Indonesia. Dan selanjutnya ada beberapa strategi ekspor yang bisa dilakukan dalam mengekspor kopi ini. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan ekspor dan impor, tentu diperlukan adanya nilai keunggulan dari suatu produk agar dapat bersaing di pasar internasional. Nah, para produsen tadi juga harus mengetahui dan juga memahami tren yang sedang terjadi di pasar global. Nah, contohnya untuk komoditi kopi ini adalah biasanya konsumen kopi atau penikmat kopi ini lebih berfokus pada kopi artisan dengan kualitas yang tinggi yang diproduksi dengan skala kecil dan prosesnya itu sustainable atau berkelanjutan dan menggunakan teknologi yang memadai. Nah, dari hal ini bisa dilihat bahwa hal ini dapat menjawab tren di pasar kopi sehingga bisa lebih fokus kepada kopi specialty dan sustainable tadi. Nah, untuk meningkatkan branding di tingkat global sendiri, ada logo kopi Indonesia. Nah, di mana logo ini mempersatukan atau menyatukan kopi-kopi yang berasal dari Indonesia tadi. Nah, melalui logo dan brand ini, para penikmat kopi ini bisa menemukan kata kopi, yang dimana kata kopi ini dituliskan dalam bahasa Indonesia, sehingga para konsumen kopi ini bisa langsung mengetahui bahwa kopi ini adalah kopi yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini ada strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh produsen kopi. Ya, yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi atau menjual produk kopi yang specialty dan sustainable lagi. Nah, kemudian produsen kopi juga bisa mengikuti festival kopi dunia atau juga bisa aktif tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang kopi, tentunya di mana hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan networking. Nah, yang terakhir, produsen kopi juga bisa menggunakan atau manfaatkan trading site atau e-commerce untuk menjual kopinya tersebut sehingga lebih banyak diketahui oleh peminat kopi. Oke, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah dalam meningkatkan ekspor kopi di Indonesia, pemerintah ini perlu memperluas
luas pangsa pasar ekspor dengan diversifikasi negara tujuan. Nah, karena kita tadi membahas di ASEAN, maka diversifikasi negara tujuan ini bisa melalui Myanmar, Laos, ataupun Kamboja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, perkembangan ekspor kopi di negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam cenderung meningkat. Namun, ekspor kopi di Filipina dan Singapura cenderung fluktuatif dan menurun. Nah, berdasarkan indeks RCA, ekspor kopi Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia hanya ada pada negara tujuan Malaysia. Sekian presentasi dari kami hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.